Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023 adalah Pesta Pemuliaan Salib Suci. Konon ketika Raja Persia menaklukkan tanah suci dan menduduki Yerusalem, ia merampas salib Yesus dan membawanya ke Persia. Tetapi tidak lama kemudian, ketika Kaisar Romawi Heraklius mengalahkan Persia, salib Tuhan itu dikembalikan atas tuntutannya. Heraklius sendiri memikul salib Tuhan itu hingga ke puncak Golgota. Pada abad keempat, salib itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Sebuah gereja dibangun di sana sebagai penghormatan terhadap salib Tuhan itu. Hari ini gereja merayakan pesta salib suci. Pemulihan salib Tuhan ini dikaitkan dengan penemuannya oleh Santa Helena. Lebih dari itu, pesta ini lebih merupakan ungkapan iman gereja terhadap salib Yesus sebagai jalan keselamatan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi
bab 2 ayat 6-11. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 13-17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah salib tanda keselamatan. Allah sungguh mencintai manusia, karena itu Ia mau agar manusia selamat. Dosa yang dilakukan manusia telah membuatnya jauh dari Allah. Meskipun begitu, Allah tetap mencintai manusia. Berulang kali Ia mengutus para nabi, mengajak manusia bertobat. Benar pula bahwa banyak orang sudah bertobat, tetapi tidak sedikit juga yang tetap mempertahankan perilakunya yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kisah Perjanjian Lama menuturkan upaya Tuhan untuk membantu manusia. Kitab-kitab Perjanjian Lama diberikan agar manusia mengetahui rancangan Tuhan. Meskipun demikian, manusia tetap bersikap menurut hatinya dan kurang berpedoman pada kebijakan Allah. Karena itu, demi manusia,
Allah mengutus putranya sendiri datang ke dunia. Yesus mengarahkan manusia mengenal Allah dan segala rencananya. Bersama para rasul, ia berjalan berkeliling dari desa ke kota untuk mengajar sambil berbuat baik. Pengajarannya merupakan pedoman yang membantu manusia untuk mencintai Tuhan dan siap berbuat baik bagi sesama. Mujizat yang dilakukan bukan sekedar mengungkapkan keunggulan diri, tetapi teristimewa agar orang percaya kepadanya dan percaya pula bahwa ia diutus oleh Allah untuk selamatkan dunia ini dari kuasa kegelapan. Ia mau mengantar orang kepada kebenaran. Kematian di salib adalah keputusan akhir dalam karya penyelamatan. Yesus rela mati di salib untuk menebus manusia. Salib bukanlah hukuman, tetapi bagi Yesus, salib adalah jalan yang dipilih untuk menyelamatkan manusia. Salib menunjukkan bahwa manusia selamat bila ia juga rela mengorbankan diri demi keselamatan dirinya, tetapi juga orang lain. Pengorbanan diri bukanlah kebodohan, tetapi jalan bagi setiap orang untuk hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, bila kita melakukan tanda salib, kita diingatkan akan sengsara Yesus yang membawa keselamatan. Itulah sebabnya gereja mengajak para muridnya untuk senantiasa melakukan tanda salib dengan hormat dan hikmat. Melakukan tanda salib berarti kita mengakui kebesaran Yesus sekaligus belajar dari semangatnya untuk mau berkorban demi kepentingan orang lain. Patut diingat bahwa bila kita rela berkorban menurut teladan Yesus, kita juga akan bangkit dan hidup bersama dalam kemuliaan ilahi. Semoga demikian. Amin.